Segala puji bagi Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah beserta segenap keluarga dan sahabat, serta siapa saja yang mencintainya. Selanjutnya, di dalam sejarah hidup para nabi, terdapat banyak pelajaran yang dapat dipetik. Sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keterikatan yang sangat erat dengan musim haji dan Masjidil Haram. Nabi Ibrahim datang dengan membawa istri dan putranya Ismail, lalu menempatkan mereka di tempat yang akan dibangun Masjidil Haram kelak. Dia menempatkan mereka di bawah pohon besar di sisi teratas masjid, yang berdekatan dengan Zam-Zam. Saat itu tidak ada tanda kehidupan di sana, tidak ada manusia maupun mata air. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana sembari membekali mereka dengan sekantong kurma dan sekantong air. Kemudian dia beranjak pergi ke tempatnya semula. Ibunda Ismail berusaha menghentikannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Apakah engkau rela meninggalkan kami berdua di lembah yang asing ini, di mana tidak ada siapapun di tempat ini?" Dia mengulang-ulang perkataannya itu, akan tetapi sang suami tidak bergeming, hingga akhirnya sang istri bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" Nabi Ibrahim pun mengiyakan. Lantas sang istri menimpali, "Jika demikian, maka Allah tidak akan menelantarkan kami berdua." Sungguh, sikap yang menakjubkan. Terlihat betapa tegar ibunda Nabi Ismail dalam menjalani ujian yang hanya diberikan kepada level orang istimewa saja, yaitu orang yang memiliki iman yang tebal, keyakinan yang kuat, dan tawakal yang besar. Kalimat yang diucapkannya sangatlah singkat, namun maknanya sangatlah dalam. Apakah Allah yang memerintahkanmu? Jika demikian, maka dia tidak akan menelantarkan kami. Wanita ini mengatakannya pada saat ia yakin bahwa suami pasti pergi meninggalkannya di padang tandus yang tidak berpenghuni. Barang siapa membaca kisah ini tanpa keimanan, maka akan mengira bahwa kisah ini hanyalah fiktif belaka yang tidak mampu dinalar. Akan tetapi, hati yang dipenuhi keimanan pasti menerimanya dan menangkap pesan di baliknya, yaitu siapa saja yang memasrahkan urusannya kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah pasti menjaganya, memenuhi kebutuhannya, melindunginya, serta memberikan rizki kepadanya. Betul, kita tidak dapat melewatkan begitu saja rangkaian kata indah yang syarat akan keyakinan dan pelajaran berharga sampai kita betul-betul memetik pelajaran dan nilai yang terkandung di dalamnya walau sedikit. Hendaknya kita menyadari bahwa Allah tidak menyia-nyiakan hambanya dan orang yang dekat dengannya. Hati yang dipenuhi keyakinan kepada penciptanya dan kepercayaan terhadap janjinya adalah kisah hidup yang dalam. Jenis hati seperti ini mengenal Allah pada waktu suka sehingga Allah membantunya pada waktu duka. Hati ini begitu yakin bahwa padang tandus yang tidak berpenghuni ini tidaklah berat selama ia bersama Allah dan selalu menjaga tawakalnya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan memegang perbendaharaan langit dan bumi. Ibunda Ismail mendapatkan balasan yang baik berkat persangkaan baiknya kepada Allah. Maka mata air pun mengalir di hadapannya. Air yang menjadi penghilang rasa lapar dan penawar ragam penyakit. Allah mengabadikan kisah ini di mana setiap kali kaum muslimin mengerjakan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, maka kisah ini akan terngiang di benak mereka. Hal demikian sebagai bentuk pemuliaan terhadap ibunda Nabi Ismail. Anda dapat merenungi sikap yang ditunjukkan oleh ibunda Ismail dan keyakinannya kepada Allah. Bagaimana mungkin rasa takut tidak menyelimuti hatinya, sedang di tempat tersebut tidak ada makanan, minuman, dan manusia. Apabila Anda membandingkan hal tersebut dengan kondisi kita hari ini, maka sangatlah jauh berbeda. Di sekitar kita terdapat banyak hal. Anda pasti heran, karena dengan banyak hal itu, rasa sedih dan cemas terkait rizki, anak masa depan, dan penyakit justru tetap memenuhi hati kita. Itu semua disebabkan oleh lemahnya keyakinan dan kecilnya tawakal kepada Allah. Allah memerintahkan kekasihnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk membangun Ka'bah. Dia pun meminta Ismail untuk membawakannya bebatuan, lalu mulai membangunnya. Bangunan Ka'bah hanya terbuat dari susunan batu yang tidak mendatangkan manfaat dan madarat, tetapi ia dibangun dan diagungkan karena perintah Allah dan syariatnya, agar kita mengagungkannya dan tawaf di sekelilingnya demi mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW.
Kalaulah Allah tidak memerintahkan kita untuk mencium Hajar Aswad sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita tidak akan melakukan hal tersebut. Karena itu hanya sebongkah batu yang tidak mendatangkan manfaat dan madarat, serta tidak boleh disembah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku sadar bahwa engkau hanyalah batu yang tidak mendatangkan manfaat ataupun madarat. Jika seandainya aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah hukum ini berlaku pada masjid, kuburan, dan tempat bersejarah lainnya. Kita tidak boleh melampaui batasan yang diperintahkan ketika kita mengunjunginya, yaitu mengambil pelajaran dan peringatan. Karena itu semua tidak lebih dari sekadar batu dan tanah yang tidak memberikan manfaat dan madarat. Membangun Baitullah adalah amal yang agung dan perbuatan yang besar, serta kemuliaan yang tidak tertandingi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah mendapatkan hal tersebut. Mereka berdua berdoa selama proses pembangunan dan setelahnya dengan doa berikut. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan dari kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Kembali kepada Allah dan menyatakan kelemahan diri yang diiringi oleh pelaksanaan amal soleh yang terbaik. Inilah kondisi orang yang beriman dan bertakwa. Mereka tidak mengungkit-ungkit amalan soleh di hadapan Allah dan tidak pula membangga-banggakan ketaatan mereka seakan mereka telah berjasa kepada Tuhan mereka dengan ibadah haji, umrah, salat, dan sedekah. Hendaknya seorang mukmin merasa bahwa amal ibadah yang dilakukannya demi menggapai ridha Allah sangatlah sedikit. Poros amalan soleh terletak pada diterimanya amal tersebut di sisi Allah. Inilah tujuan pelaksanaan amal soleh. Seseorang disebut tertipu bila mana ia beramal soleh, tetapi membiarkan penyakit riya menggerogoti amalnya dan mengikis pahalanya hingga ke akarnya, lalu mengakibatkan amal tersebut tidak bernilai dan sia-sia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan tentang sekelompok orang yang terjangkiti ujub dan riya terhadap amal ibadah, bahwa mereka lah orang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat, meski mereka telah mengerjakan banyak amal soleh yang agung. Orang yang gemar membaca Al-Quran demi dikenal sebagai qari, orang yang gemar bersedekah dengan harta demi dikenal sebagai dermawan, dan orang yang berjihad hingga tewas demi dikenal sebagai pemberani. Kota Mekah dan Masjidil Haram mendapat bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kedudukannya terangkat dan dipersiapkan untuk perkara yang agung. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 37, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Untaian doa yang menembus awan dan angkasa, serta lapisan langit lalu menetap di sisi Allah yang Maha Kuasa. Hati pun merasakan kerinduan sebelum jasad, rasa rindu yang mendahului sebelum langkah kaki. Manusia berbondong-bondong datang ke tempat tersebut dari berbagai penjuru tanpa memperdulikan rasa letih. Nikmat mengunjungi tempat tersebut melelahkan segala rasa letih. Nikmat mengunjungi tempat tersebut melelehkan segala rasa letih. Kaum muslimin merasakan momen perkumpulan yang tiada tandingannya. Segala bentuk perbedaan tersamarkan, suku dan ras tersisihkan. Setiap lisan dengan bahasanya masing-masing berdoa dengan bahasa yang sama kepada Tuhan yang sama, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Supaya perkumpulan yang diberkahi ini dapat menggapai tujuannya dan menunaikan ibadahnya, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya." Allah pun berkenan mengabulkan doanya dan menjadikan Mekah sebagai tempat yang aman di mana umat manusia merasa nyaman di dalamnya dan merasa aman tanpa rasa takut. Siapapun orang pongah yang memasuki kota ini, maka Allah akan merendahkannya. Ya, karena rasa aman adalah sesuatu yang berharga. Maka apabila ia hilang, maka seluruh kepentingan dunia dan agama akan terbengkalai. Kekasih Allah Ibrahim alaihissalam telah melanglang buana kepada berbagai belahan bumi demi menyeru kepada tauhid dan menanamkan akidah. Dia alaihissalam pernah mendebat Namrud yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dengan berkata, "Aku dapat menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim pernah mendebat ayahnya yang menyekutukan Allah dan dengan menggunakan bahasa yang sopan sembari memanggilnya dengan kata, "Wahai ayahanda." Nabi Ibrahim juga pernah terlibat debat dengan kaumnya yang menyekutukan Allah
dan mematahkan setiap argumen mereka demi menanamkan keesaan Allah pada mereka. Al-Quran menyebutkan kisah-kisah ini secara mendetail sebagai ayat suci yang dibaca dan kisah yang diceritakan serta pelajaran hidup yang dipetik. Kita terinspirasi dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana ditekankan di dalam Al-Quran bahwa diskusi adalah metode yang bagus dalam menyeru non-muslim. Seandainya kaum muslimin yang memiliki kapabilitas turut menyebarkan ajaran Islam dan menyibak tirai penutup antara kita dan mereka, niscaya akan terjadi hal baik. Islam adalah agama fitrah, dalil dan bukti terkait keesaan Allah yang sangat banyak tersebar di dalam Al-Quran maupun alam semesta. Hujah sangatlah jelas, argumentasi sangatlah gamblang, akan tetapi hal ini membutuhkan para lelaki yang tulus, orang-orang yang berilmu yang membawakannya dan melakukan diskusi dengan metode yang bagus dan bijak, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menempuh diskusi dengan bahasa yang tenang dan kata-kata yang sopan, serta argumentasi yang ilmiah dan ditangkap nalar. Dewasa ini, alam semesta sedang merintih akibat bencana perang, pertikaian, perselisihan, pembunuhan, dan penghancuran. Ia sangat butuh untuk dikenalkan kepada Islam, agama perdamaian, kasih sayang, cinta, dan persatuan. Agama yang memberikan kepada umat manusia hak-haknya dan kedudukannya, bahkan menempatkan hal itu sebagai prioritasnya di kehidupan ini. Agama yang menjunjung tinggi keamanan secara merata yang akan mendorong ke arah pembangunan, pengembangan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kehidupan yang baik. Tidak diragukan lagi bahwa hilangnya bahasa diskusi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan non-muslim menghindari Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan istri dan anaknya untuk menegaskan kepada kita pentingnya diskusi sebagai metode hidup yang menjadikan suplemen yang mengukuhkan ikatan suami istri dan pondasi tumbuhnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka. Hilangnya diskusi ilmiah yang tenang dan sopan mengakibatkan sejumlah masalah, di antaranya pembangkangan anak-anak dan meningkatnya jumlah perceraian. Semoga fenomena ini mendorong para pemerhati dan pemangku kebijakan untuk segera menanganinya dan memegang kendali dalam melindungi masyarakat dan negara dari pengaruh buruk keretakan rumah tangga. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama para nabi, yaitu agama yang lurus dan tauhid yang murni. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 67, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Semua makna kebaikan yang dicatat oleh lembaran sejarah pada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berserah diri kepada Allah dan bijaksana menyadarkan kita bahwa hidupnya penuh dengan pemberian dan pengorbanan serta ketaatan. Meski demikian, beliau tetap berdoa agar disertakan ke dalam golongan orang soleh. Doa beliau di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim merasa amal ibadahnya belum cukup. Ini menunjukkan sikap tawadhu dalam menekan peran dirinya dan memperlihatkan adab kepada Tuhannya. Adapun kita justru merasa hebat dengan ketaatan, banyak memiliki amal soleh, bangga setelah berbuat dosa, sombong setelah beramal, sedangkan amal ibadah kita tidaklah banyak dan kebodohan masih bercokol pada diri kita. Kondisi orang-orang soleh yang dinaungi taufik berbanding terbalik dengan kita. Mereka menaiki anak tangga ketaatan, gemar memberi infak dan berbagi, mendapat banyak kenikmatan dan menerima kedudukan yang tinggi. Akan tetapi mereka tetap dianugerahi oleh Allah sikap rendah hati, menampakkan kelemahan diri dan ketidakberdayaan di hadapan Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan sertakanlah kami ke dalam golongan orang soleh.